Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur 146 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 sebagai nats introitus pada saat ini
Dan sidang Jemaat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 446 ayat 1 dan 2. Setialah kepada Tuhan, duhai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di jajan neraka. Ditutusnya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan atas sejarah dan segala waktu. Pada minggu yang pertama dan perjamuan kudus yang pertama di tahun yang baru ini, kami sekumpulan kecil sidang Jumat-Mu datang tersujud di hadapan hadirat-Mu. Kami hendak mendengarkan berita firman-Mu, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan perenungannya. Dan karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus akan memperlengkapi kami semua, akan menolong kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, juga tidak akan kembali kepadamu dengan hampanya, melainkan akan menjadi berkat bagi kami. Secara khusus, ketika kami mulai menapak ke depan, menjalani hari-hari kehidupan di tahun yang baru ini, dalam satu arak-arakan umat-Mu di bumi ini, dan secara khusus Jemaat Orat Labora dan Kep Sultram. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya Engkau berfirmanlah kiranya pada saat ini, oleh karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka 1 Tawarik 28. 1 Tawarik 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang akan menjadi landasan pemberitaan firman Allah pada kebaktian saat ini. 1 Tawarik 28 berbunyi sebagai berikut. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Daud dan berkata,
Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap anakku, buahku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan buahku dari antara kaum Yehuda, dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak-anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berpesan kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan, Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jikalau engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jikalau engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Sekian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut ayat-ayat pembacaan Alkitab pada kebaktian pagi ini adalah kegiatan terakhir dari Raja Daud selama masa pemerintahannya sebagai Raja Israel. Pada waktu itu usianya sudah lanjut. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Dan sekarang ia tinggal di tempat tidur. Tidak dapat lagi keluar. Namun ia seolah-olah beroleh kekuatan baru. Sehingga ia masih mampu berdiri. Bangun dari tempat tidur dan berdiri. Dan mengumpulkan seluruh bangsa Israel dengan tokoh-tokohnya sebagaimana yang kita baca tadi pada ayat-ayat pertama dan berikut. Ia hendak berpesan kepada mereka semua, pertama-tama kepada seluruh rakyatnya, yaitu Israel, ia berpesan supaya mereka tetap
mengikuti firman Tuhan, supaya mereka memelihara firman Allah dan melakukan dalam kehidupan mereka sebagai bangsa. Supaya dengan demikian Allah akan memberkati mereka. Dan mereka akan tetap mendiami tanah yang baik itu. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan, tanah yang penuh dengan susu dan air madu. Inilah pesan pertama yang disampaikan oleh Daud kepada umat Israel sebagai jemaat Tuhan. Didengar oleh Allah sendiri. Artinya Daud memanggil Allah sebagai saksi ketika ia menyampaikan amanat kepada umatnya. Dan pesan yang kedua, pesan secara khusus. Daud katakan, dan engkau anakku Salomo. Ia menyapa Salomo sebagai anaknya. Yang memang sudah dilantik beberapa waktu yang lalu menjadi raja menggantikan ayahnya. Tetapi ia masih sangat muda. Mungkin belum remaja. Belum memiliki pengalaman dan pengetahuan apapun di sekitar pemerintahan. Ia berpesan kepada putranya, kepada anaknya Salomo, supaya ia tetap mengakui Allah ayahnya. Dikatakan supaya ia hanya mengakui Allah ayahnya. Artinya tidak mengakui Allah apapun yang ada. Yang tidak lain adalah berhala-berhala yang menjadi pujaan bangsa kafir di sekitarnya. Siapa itu Allah ayahku? Allahnya Daud adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allah perjanjian. Allah yang telah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya janji bahwa daripadanya segala bangsa akan beroleh berkat. Dan berkat yang dijanjikan ini menuju kepada putranya yang akan lahir kemudian. Dengan demikian semua anak-anaknya, Ishak dan Yakub, dan sekarang Daud, dan sekarang turun kepada Salomo. Mereka semua adalah pewaris perjanjian Allah itu, yaitu perjanjian selamat mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, maka syarat untuk tetap mempertahankan, memelihara perjanjian itu, perwujudan perjanjian itu, maka Salomo harus dengan tulus dan ikhlas mengakui Allah ayahnya, Allah perjanjian itu. Dengan tulus dan ikhlas dan dengan rela hati. Artinya dengan bersungguh-sungguh, tidak terpaksa dan lain sebagainya. Oleh karena Allah mengetahui segala niat hati dan pikiran yang ada pada manusia, juga pada Salomo. Sehingga Allah akan mengetahui apakah Salomo sungguh-sungguh beribadah kepada Allah ayahnya atau tidak. Allah katakan kalau engkau mencari, kalau Daud katakan kalau engkau mencari dia, ia akan kamu temui. Artinya Allah perjanjian itu siap untuk ditemui oleh Salomo. Apabila engkau tetap setia kepadanya dan tekun melakukan firman-Nya, maka
Allah akan memberkatimu. Dan keturunan Daud akan duduk di atas takhta sampai selama-lamanya. Sekali lagi dalam pesan Daud ini tersimpul di dalamnya janji kelahiran Mesias, Raja Penyelamat itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita saksikan kemudian dalam pemerintahan Salomo, ternyata ia tidak sungguh-sungguh mengakui Allah ayahnya, Allahnya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Bukan oleh karena Salomo menyalahgunakan kekuasaannya sebagai raja, raja yang penuh hikmat dan tidak pernah ada di bumi ini seorang yang dikaruniai hikmat seperti dia. Bukan juga kegagalan Salomo, bukan juga oleh karena dia beribadah kepada kekayaannya yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan kepadanya berlimpah ruah. Bukan pada wilayah itu Salomo jatuh. Kejatuhan Salomo terletak pada istri-istrinya. Bukan oleh karena istri-istrinya, orang-orang perempuan-perempuan yang tidak baik, bukan. Mereka pasti perempuan-perempuan yang tercantik dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Tapi pengaruh dari istri-istri ini, di mana mereka masing-masing masuk ke istana dengan membawa berhala-berhalanya. Itu berhala-berhala untuk menjaga diri. Dan Salomo mengizinkan itu. Bahkan pada akhir hidupnya hati Salomo cenderung untuk turut beribadah kepada berhala-berhala itu. Dan Allah sangat murka. Ternyata ia tidak setia kepada Allah ayahnya. Karena itu dalam murkanya Allah menjatuhkan hukuman kepada Salomo di akhir kerajaannya. Tapi hukuman murka Allah itu tidak jatuh pada diri Salomo. Tidak dialami oleh Salomo. Itu karena kesetiaan Allah terhadap janjinya. Janjinya terhadap Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan terhadap Daud ayahnya. Allah tetap setia kepada janjinya. Yang sekarang akan dipenuhi melalui keturunan Salomo nanti. Karena itu murka Allah itu jatuh ketika Salomo sudah meninggal dunia. Dalam bentuk apa? Israel Raya yang terdiri dari 12 suku. Bahkan 13 suku, terpecah dua. Israel sebelah utara disebut kerajaan Israel, terdiri dari 10,5 suku. Dan Israel selatan, kerajaan Yehuda, terdiri dari 2,5 suku. Suku Yehuda, Benyamin, dan setengah suku Manase. Kerajaan Israel utara diperintah berturut-turut oleh panglima-panglima yang berhasil mengkop penguasa yang ada. Kop detat. Kerajaan Yehuda berturut-turut diperintah oleh keturunan Daud. Yaitu mulai dari Salomo, kemudian Rehabeam, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah kesetiaan Allah, saudara-saudara. Bahwa perjanjian selamat yang akan berwujud melalui kelahiran Mesias itu tetap terpelihara.
Walaupun Salomo tidak setia kepada Allah itu. Oleh karena Allah ayahnya adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, kalau kita melihat Injil Matius pasal 1, halaman mulai ayatnya yang pertama, pasal 1, kita baca silsilah. Di situ dikatakan pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, maka Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo. Salomo memperanakan Rehabeam. Dan ayat-ayat berikutnya sampai pada akhirnya dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang akan melahirkan Kristus yang disebut Yesus. Artinya Yesus, Mesias itu lahir dari keturunan Salomo. Artinya kegagalan janji pesan yang diberikan oleh Daud kepada anaknya Salomo nampaknya terasa gagal. Tetapi sebenarnya tidak. Oleh karena Allah setia pada perjanjiannya. Sehingga janji Allah itu baru terwujud sepenuh-penuhnya melalui keturunan Salomo nanti. Yaitu Yesus putra Daud itu. Di dalam Yesus itulah janji penyelamatan Allah yang diwariskan melalui Daud dan Salomo itu terpelihara dan terwujud. Yesus itulah yang sungguh-sungguh beribadat hanya kepada Allahnya Yakub saja, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Beribadat kepada Allah ayahnya yaitu Daud. Dan taat melakukan firman bapaknya sampai mati di kayu salib di bukit Golgota. Itu karena kasihnya kepada Allah bapaknya. Tetapi juga karena kasihnya kepada kita umatnya. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi anggota keluarga Allah. Melalui putra Daud dan Salomo itu, Yesus Kristus. Kita dihisapkan menjadi pewaris berkat surgawi itu. Yaitu kehidupan yang sejati dan kekal. Karena itu melalui Kristus kita juga diberikan janji perlindungan. Janji berkat seperti yang dijanjikan kepada Israel dan kepada Salomo dalam pesan Daud itu. Yaitu berkat dalam kehidupan kita. Berkat-berkat di bumi ini dalam kehidupan tiap-tiap hari dan di surga. Karena itu kepada kita pun pesan Daud tiba pada saat ini. Pesannya ialah supaya pada tahun yang baru ini kita hanya beribadah kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus itu. Dan supaya kita taat melakukan segala firman yang dikatakannya kepada kita. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, ku huruf besar, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes pasal 15 pada ayatnya yang ke-10.
Saudara-saudara, kita bukan Salomo. Kita tidak memiliki wilayah kerajaan seperti yang Salomo miliki. Tetapi bukankah kita setiap suami dan istri, kepala-kepala rumah tangga dan keluarga masing-masing kita adalah wilayah kekuasaan di mana Allah menempatkan kita untuk melaksanakan tugas pemerintahan itu. Kita ingat pada waktu kita semua, kecuali pemuda-pemudi, kecuali kita semua duduk di kursi pengantin. Pada waktu itu kita digelar sebagai raja sehari. Jadi saudara-saudara dan saya sebagai kepala-kepala rumah tangga adalah raja di lingkungan kita. Di lingkungan rumah tangga, di lingkungan keluarga kita. Dan kita memimpin semua anggota keluarga kita. Termasuk anak dan cucu kita. Karena itu sama seperti pesan yang diberikan oleh Daud kepada Salomo, maka kita pun pertama-tama Ulangan 6 ayatnya yang kelima, pertama-tama harus mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati, dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh akal jiwa. Kalau kita penguasa dalam rumah tangga tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak sepenuh hati berbakti kepada Allahnya Yakub, Allahnya Daud, Yakub, Ishak dan Abraham, maka anggota keluarga kita tidak akan mewarisi keteladanan yang patut diteladani. Dan berkat-berkat dalam yang dijanjikan oleh Allah dalam keluarga kita juga akan sukar kita peroleh. Hanya dalam ketaatan terhadap firman Allah, Tuhan menjanjikan kepada kita berkat-berkat-Nya. Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam kasih-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam kasih-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-7, Yohanes pasal 15. Kita memang rajin setiap doa penuh dengan permintaan. Permintaan berkat. Permintaan pimpinan dan perlindungan dan pemeliharaan. Apalagi ketika kita dipayungi dengan awan COVID-19. Tapi saudara-saudara, permintaan berkat kepada Allah itu mempunyai ada syaratnya. Tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Itu yang banyak kita lupakan. Kalau Tuhan Yesus katakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan peroleh, itu tidak berarti Tuhan akan memberikan kita langit dan bumi ini. Tidak. Karena Allah yang kepadanya kita minta itu adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia tidak akan memberikan sesuatu kepada kita apabila kita meminta yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ia akan memberikan kepada kita apa yang menurut Allah baik untuk kita. Karena itu kalaupun Allah tidak memenuhi permintaan kita, itu berarti Allah menjawab apa yang kita minta. Itu yang pertama. Keluarga kita adalah wilayah kekuasaan kita, di mana firman Allah di situ kita tegakkan. Begitukah keluarga-keluarga Kristen di Jemaat Ora Tabora?
Atau kita juga cenderung sama dengan Salomo, yang pada akhirnya tidak setia. Yang kedua, saudara-saudara, kedudukan, jabatan di kantor, di perusahaan, di kesatuan, dimanapun, itu adalah wilayah kekuasaan kita. Artinya di situ kita dipanggil untuk beribadah. Ketaatan etos kerja kita adalah satu bagian dari ibadah kita yang hidup. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa yang kita kerjakan itu harus merupakan ungkapan dari ibadah kita. Di situ firman Allah kita praktekkan. Dimanapun kita menyebar, kita melakukan firman Allah di situ, bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Etos kerja kita harus etos kerja Kristen. Bukan untuk mencari uang di sana di tempat kerja. Bukan untuk mencari gaji. Uang yang kita peroleh tiap bulan adalah berkat dari Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Dan yang ketiga ini memang tempat wilayah di mana penguasa umumnya jatuh. Di wilayah yang kedua tadi di situ juga, wilayah yang pertama begitu juga, persinahan, perselingkuhan banyak terjadi. Gagal. Wilayah yang kedua, jabatan dan kedudukan di situ juga tempat percobaan bagi kita, di mana kita bisa melakukan korupsi dan lain sebagainya. Dan wilayah yang ketiga yang menjatuhkan Salomo adalah wilayah seksualitas. Istri-istrinya yang begitu banyak, 700 istri dan 300 gundik, 1000, semuanya 1000. Barangkali banyak yang Salomo tidak kenal lagi. Di situ dia jatuh. Seperti yang saya katakan tadi, karena mereka semua adalah istri-istri yang tidak mengakui Allahnya Daud. Mereka membawa berhala-berhala masing-masing. Dan Salomo pada akhirnya terjerumus jatuh ke situ. Saudara-saudara, dalam ketiga wilayah kehidupan kita ini kita berbicara tentang pencobaan. Di dalam rumah tangga kita diliputi pencobaan oleh suami dan istri. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di kantor, di perusahaan dan kesatuan dan dimanapun kita juga dihadapkan di situ dengan berbagai pencobaan. Tapi dalam hidup kita sebagai pemuda-pemudi, sebagai laki-laki dan perempuan, kita juga dihadapkan dengan percobaan-percobaan dari luar. Nah, pencobaan saudara-saudara bukan dosa. Kalau kita dicobai oleh iblis itu bukan dosa. Itu kekuasaan iblis itu. Sama seperti burung. Burung-burung berhak untuk terbang di atas kita. Kalau perlu sampai menyentuh kita punya rambut. Itu hak burung. Yang tidak boleh burung lakukan ialah membuat sarang di sini. Di atas kepala. Itu bukan haknya. Iblis boleh mencobai kita dari segala jurusan. Tapi iblis tidak berhak untuk menjatuhkan kita. Itu tugas kita, anak-anak Tuhan. Iblis tidak boleh menjatuhkan kita. Sekarang kita memasuki tahun yang baru. Minggu pertama di tahun yang baru. Perjamuan kudus yang pertama di tahun yang baru. Firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Dan yang kita akan terima lewat perjamuan kudus. Itu akan memberikan kepada kita kekuatan, keberanian untuk menapak ke depan. Ke masa yang penuh dengan tantangan dan percobaan itu.
Silakan iblis mengharang kita dengan berbagai macam percobaan dari segala aspek wilayah kehidupan kita. Itu haknya iblis. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, tidak boleh membiarkan diri jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu. Kalaupun kita jatuh pada salah satu pencobaan sama seperti Salomo, kita harus bangkit berdiri dari tempat itu. Artinya kita harus bertobat. Kita tidak boleh lagi mengulangi kejatuhan-kejatuhan itu. Dan kita memiliki penghiburan. Oleh karena masih sangat mungkin kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Masih sangat mungkin. Karena kita masih dalam pengaruh kedagingan yang penuh dosa ini. Tapi kita mempunyai kekuatan. Kita mempunyai jaminan dan harapan. Yaitu bahwa kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, ia tetap setia. Kalau kita tidak setia, ia tetap setia kepada kita. 2 Timotius 2 ayat 13. Karena kesetiaan adalah hakikat Allah. Dan kita bersyukur oleh karena sepanjang tahun yang baru ini yang akan penuh dengan tantangan dan cobaan, kita memiliki Allah yang setia. Demikian setia kepada kita sehingga ia mengutus putra tunggalnya datang dan tinggal di tengah-tengah kita, menyertai kita, memimpin kita. Inilah firman Tuhan yang memberikan kepada kita harapan untuk melangkah maju. Saudara-saudara, ketika kita memasuki tahun baru kemarin, tanggal 1 Januari, itu kita tidak merayakan 1 Januari, itu bukan kita punya perayaan itu. Semua orang merayakannya, yang umur panjang merayakan 1 Januari. Yang kita rayakan kemarin adalah hari di mana Yesus disunat dan diberi nama. Diberi nama Yesus. Itu berarti bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya memasuki tahun yang baru ini yang masih gelap penuh tanda tanya kepada kita. Kita memasuki dan akan menjalani dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama itu. Nama yang telah menginjak kekuasaan iblis dan maut. Ini Injil, saudara-saudara. Mari kita melangkah ke depan dengan berita Injil ini. Yaitu kita melangkah maju dalam nama Yesus. Apapun yang akan kita alami di tahun yang baru ini, kita akan mengalaminya bersama dengan Yesus. Dan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih, kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli atau syahadat Kristen. Hendaklah masing-masing kita berucap sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sidang jemaat, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. PKJ nomor 76, bait 1-4, ku sangat suka mendengar namanya. Ku sangat suka mendengar
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami dan menghayati berita keselamatan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara sidang Jumat, dalam kebaktian ini akan dilayani perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menghendaki supaya gerejanya senantiasa memperingati kematian dan kebangkitannya, sebagaimana disuratkan dalam Injil Lukas pasal 22 mulai ayatnya yang ke-14, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberkatinya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Arti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur dari cawan bersama-sama sebagai puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Dia yang telah menyerahkan dirinya kepada kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, sambil menantikan penggenapannya pada saat kerajaan Allah itu datang. Amin. Jemaat sambut dengan Kidung Jemaat 183 ayatnya yang pertama. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, mengangkat kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Pelaksanaan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh karena itu janganlah hati dan pikiran kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jawaban pengucapan syukur ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali sementara persembahan syukur perjamuan kudus di bawah. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 183 ayatnya yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam.
Saudara-saudara sidang Jumat, setelah kita dikenyangkan oleh makanan surgawi yang tersimbol dalam roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, sekarang marilah kita memuji-muji Allah bersama dengan pemazmur 103 yang berbunyi sebagai berikut. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, dalam persekutuan dengan semua anak-anak-Mu yang terhimpun beribadah di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada saat ini, juga mereka yang berada dalam rumah tangga masing-masing, yang tidak sempat menyatu dengan kami Jumat-Mu pada kebaktian pertama dan ketiga. Kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh karena pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Oleh karena kesetiaan dan kebaikan-Mu semata-mata. Sehingga kami semua layak menjalani 365 hari di tahun yang berlalu. Dan dengan sukacita kami memasuki tahun yang baru ini. Bapa di dalam surga, kami menapak masuk ke dalam tahun yang baru ini dengan segala tanda tanya. Apa yang kami akan alami? Yang kami ketahui ialah bahwa tahun yang baru ini adalah juga tahun yang penuh dengan percobaan. Oleh karena kuasa iblis semakin berusaha untuk merusak, mengagalkan pekerjaan penyelamatan-Mu di dalam kami, anak-anak-Mu. Tapi kami mengucap syukur, oleh karena kami tidak menapak masuk seorang diri, lalu mengandalkan segala kekuatan, kemampuan, potensi yang ada pada kami. Melainkan kami menapaki tahun yang baru ini di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama itu. Nama yang telah mencabut kuasa iblis dan maut oleh kematiannya di Bukit Golgota. Yaitu kematian dan kebangkitannya yang kami rayakan pada saat ini lewat meja perjamuan kudus. Terima kasih banyak Bapa. Sehingga sekarang kami akan melangkah terus dalam arak-arakan bersama sebagai anak-anak-Mu, menyongsong kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus pada kali yang kedua. Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami, Engkau pelihara dan lindungi kami. Sama seperti Engkau menaungi umat-Mu Israel dengan tiang awan-Mu. Dan Engkau menyertai mereka dengan tiang api-Mu. Sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di tanah perjanjian. Dan itu harapan kami juga ya Bapa. Kiranya Kristus yang adalah tiang awan dan tiang api, yang melindungi kami umat-Mu dan memimpin kami gereja-Mu, akan terus berjalan di hadapan kami. Kristus yang menutup barisan perjalanan kami bersama di tahun yang lalu, adalah juga Kristus yang akan berjalan di depan kami. Karena itu kami tidak takut. Kami bersorak sukacita menapak hari-hari kehidupan kami. Apapun yang terjadi.
karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mengenal kami masing-masing yang duduk di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Engkau mengenal pergumulan-pergumulan hidup kami, tiap-tiap orang dan tiap-tiap rumah tangga. Baik sebagai pemuda-pemudi maupun sebagai kepala-kepala rumah tangga, suami dan istri. Engkau mengenal kami. Karena itu segala sesuatu kami pertaruhkan hanya dalam tangan-Mu saja. Sekali lagi kami mohon pimpinan-Mu. Kami mohon berkat-berkat-Mu. Kiranya akan menaungi kami di tahun yang baru ini. Pada tahun ini kami dibayangi dengan segala macam berita yang menakutkan. Mengenai bencana-bencana, bahkan hari kiamat yang dihadapi oleh umat manusia. Tapi kami tidak gentar. Karena kami memiliki Kristus Tuhan kami. Tuhan di atas segala Allah itu. Karena itu kepadamu ya Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus kami sekali lagi menyerahkan, mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Hidup pernikahan dan berumah tangga kami. Juga ketika sepanjang tahun ini kami keluar beraktivitas di tengah masyarakat. Kemanapun kami keluar dan bekerja. Anak-anak kami keluar dan bersekolah. Kiranya Engkau selalu bersama dengan kami. Sekali lagi kami mohon dengan kerendahan hati. Engkau melindungi, menaungi, memberkati kami. Seturut dengan janji-Mu. Bapa dalam surga pada saat ini dan sepanjang tahun ini. Juga kami akan dibayangi dengan kegagalan-kegagalan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kami akan dibayangi dengan berbagai sakit penyakit yang menghadang kesehatan tubuh kami. Tapi kiranya semua itu akan kami alami bersama-sama dengan Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur oleh karena kami memiliki pengharapan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah mengalahkan maut dan segala kuasa kegelapan. Engkau memberkati kami tiap-tiap rumah tangga. Supaya sukacita Natal itu terus menggema di sepanjang hidup kami. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang sementara berbaring di rumah-rumah sakit dan di rumah masing-masing. Ibu Mariana, bidan Mariana yang sementara opname di rumah sakit Wahidin. Dan banyak lagi mereka yang kami tidak sebutkan nama satu persatu. Kiranya mereka pun di tengah pergumulan yang berat itu, mereka tetap menengadah kepadamu. Dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup mereka hanya kepadamu saja. Engkau tabib yang benar, dokter di atas segala dokter. Engkau memiliki mujizat penyembuhan, pemulihan. Karena itu kami mendoakan mereka kepada Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu setiap janda, duda, piatu, yatim piatu. Dan para lansia. Yang menapak menjalani hari-hari hidup di tahun yang baru ini. Mungkin dengan segala kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kami mohon Engkau kuatkan iman mereka. Teguhkan pengharapan mereka. Supaya bersama-sama kami maju di sepanjang tahun ini dengan sorak sukacita sebagai satu arak-arakan anak-anak Allah menuju ke tanah perjanjian yang sejati. Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur atas sukacita yang Kau karuniakan kepada setiap anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun hari ini. Dan sepekan ini. Pada setiap keluarga, suami dan istri yang berhari ulang tahun pernikahan pada pekan ini. Kami bersyukur bersama-sama.
Oleh karena berkat yang Engkau karuniakan pada mereka adalah bagian dari berkat yang Engkau sediakan dan berikan kepada kami anak-anak-Mu sebagai persekutuan tubuh Kristus yang hidup. Kami hendak berdoa bagi pemerintah kami. Kiranya sepanjang perjalanan tahun ini, Engkau memimpin memberkati, memberikan kesehatan kuat kuasa kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya hingga di tingkat pedesaan. Supaya sebagaimana Engkau telah memimpin, memperlengkapi, menyertai mereka pada tahun yang baru berlalu. Demikian juga pada tahun yang baru ini. Mungkin tantangan pemerintahan akan lebih berat lagi. Tapi kami selaku gerejamu berdoa supaya Engkau menjadi kekuatan mereka. Aparat keamanan TNI, Polri dan mereka semua yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan penyamanan terhadap bangsa yang besar dan majemuk ini, Engkau juga memimpin mereka. Memberikan semangat juang kepada mereka. Bapa dalam surga, kami hendak menyerahkan kepadamu seluruh aktivitas rencana pelayanan gerejamu, Jemaatmu di Sulawesi Tenggara yang sementara bersiap untuk menyelenggarakan rapat yang pertama Majelis Sinode, juga segala rencana kerja dari sidang Jumatmu di Orat Labora. Engkau memberkati semua orang-orang urapanmu, para pendeta, penatua, diaken. Engkau memenuhi hikmat semua sekretaris-sekretaris komisi. Engkau memberikan semangat kerja kepada para pemuda-pemudimu dan mereka semua yang aktif mengambil bagian sebagai pemandu nyanyian Jumat, kelompok-kelompok paduan suara. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memenuhi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kudus kami semua mengangkat tugas dan pekerjaan yang berat, indah dan mulia ini. Untuk melayani, membangun sidang Jumat-Mu yang besar ini. Bapa dalam surga, dengarkan seru doa permohonan kami. Sempurnakan kiranya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka warta jemaat Minggu 2 Januari 2022. Romawi 3, ibadah pemberkatan nikah akan dilaksanakan Sabtu tanggal 8 Januari 2022 atas nama pasangan saudara Ervan Aprianto Limbu, Eskom dengan Steci Caroline Kantohe, ST, pelaksanaan di Gereja Orel. Adapun pelayan Pendeta Eliezer N. Bonde, STH. Majelis yang akan melayani adalah Majelis Rayon 3. Pengembalaan dilaksanakan pada Selasa 4 Januari dan Rabu 5 Januari 2022 jam 17.00 di konsistori. Pertemuan kedua orang tua calon mempelai dengan Majelis Rayon 3 pada Kamis 6 Januari 2022 jam 17.00 di konsistori. Langsung ke Romawi 7, penyampaian. Persembahan syukur bulanan Minggu depan 9 Januari 2022 akan dilaksanakan persembahan syukur bulanan anggota jemaat. Dipersilakan mengambil amplopnya dalam kotak info rayon. Tambahan, Biston PKB Jumat 7 Januari 2022 jam 18.00 WITA kepada Bapak Junson Sidupa
pelayan pendeta Martinus Pongturunan STH dengan alamat Jalan Dr. Sutomo, Lorong Membiri nomor 1. Terakhir, anggota jemaat yang hadir pada kebaktian kedua ini, laki-laki 59, perempuan 83, jumlah 142. Sekian dan terima kasih. Jemaat dijemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dan menyanyikan Kiri Jemaat 330 ayat 1 dan 2. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 330 bait yang ke-7, Kau Allah benteng yang baka. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.